Oke, selamat malam. Perkenalkan saya Priambodo Febriantoro. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan mengenai analisis distribusi statistik, transformasi format penyimpanan, kemudian optimum index factor atau disebut dengan OIF, dan komposit Landsat 8. Oke, mari kita lanjut. Untuk soal yang pertama, diketahui data histogram DN pixel beserta frekuensinya sebagai berikut. Kemudian pada soal ini diminta menghitung frekuensi kumulatif, persentase, dan presentasi kumulatif, serta menentukan nilai DN pada persentil ke-30 dan ke-70. Oke, lanjut, mari kita jawab. Nah, langkah pertama adalah menghitung total frekuensi. Total frekuensi diperoleh dari penjumlahan seluruh frekuensi, yaitu 5 ditambah dengan 8 ditambah 12 ditambah 10 ditambah 5 sama dengan diperoleh totalnya 40. Kemudian selanjutnya saya akan menghitung frekuensi kumulatif dengan menjumlahkan frekuensi secara bertahap dari atas ke bawah. Nah, untuk persentase menggunakan rumus frekuensi dibagi total frekuensi dikalikan 100%. Sedangkan untuk presentasi kumulatif, rumusnya adalah frekuensi kumulatif dibagi dengan total frekuensi kemudian dikalikan 100%. Nah, dari hasil perhitungan diperoleh frekuensi kumulatif berturut-turut sebesar 5, 13, 25, 35, dan 40. Nah, itu jawabannya dari soal 1A. Untuk soal 1B, menentukan DN pada persentil ke-30 dan ke-70. Persentil ke-30 berarti posisi data ke-30% dari total data. Karena jumlah data 40, maka persentil ke-30 berada pada data ke-12. Nah, jika dilihat pada frekuensi kumulatif, data ke-12 berada pada kelompok DN ke-50. Oleh karena itu, nilai DN pada persentil 30 adalah 50. Nah, untuk persentil ke-70, posisinya berada pada data yang ke-28. Berdasarkan frekuensi kumulatif, data ke-28 berada pada kelompok DN ke-100. Maka nilai DN pada persentil ke-70 adalah 100. Oke, kita lanjut untuk soal berikutnya, soal nomor 2. Pada soal kedua diberikan data citra berukuran 3 kali 3 piksel dengan 3 band yang tersimpan dalam format BIP atau band interval bpixel. Tugasnya adalah mengubah format penyimpanan menjadi BSK dan menampilkan masing-masing band dalam bentuk matriks. Oke. Nah, penjelasan format BIP. Pada format bit, data disimpan berdasarkan piksel. Artinya, setiap piksel menyimpan seluruh nilai band secara berurutan. Sebagai contoh yang saya sampaikan berikut, piksel pertama memiliki nilai band 1, band 2, dan band 3, yaitu 10, 20, dan 30. Kemudian dilanjutkan ke piksel berikutnya hingga seluruh piksel selesai dibaca. Kita lanjut untuk jawab soal 2A. Nah, untuk mengubah menjadi format BSK atau band sequential, data harus dikelompokkan berdasarkan band. Semua nilai band 1 dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian seluruh nilai band 2, dan terakhir seluruh nilai band 3. Hasil urutan data BSK yang diperoleh adalah seperti yang ditampilkan pada slide ini. Nah, ini urutan data BSK-nya. Ada 10, 40, 70, 15, 45, dan sebagai berikut.
Untuk jawaban yang nomor 2B, sorry. Setelah data diubah menjadi BSG, masing-masing band kemudian ditampilkan dalam bentuk matriks 3x3. Band 1 berisi nilai 10, 40, 70, 15, 45, 75, 17, 47, dan 77. Band 2 sebagai berikut, band 3 sebagai berikut. Dengan tampilan metrik ini, setiap band dapat dianalisis secara terpisah sesuai kebutuhan pengolahan citranya. Oke, lanjut kita soal nomor 3. Pada soal ketiga ini kita diberikan nilai standar deviasi dan korelasi antar band. Tugasnya adalah menghitung nilai OIF, menilai kualitas kombinasi band, serta menjelaskan dampak jika salah satu korelasi meningkat. Nih. Oke, kita langsung jawab. Jawaban dari 3A. Nah, optimum index factor atau disebut dengan OIF singkatannya digunakan untuk memilih kombinasi band terbaik berdasarkan banyaknya informasi dan rendahnya redundansi informasi. Rumus OIF adalah jumlah standar deviasi dibagi jumlah korelasi mutlak antar band. Nah, ini adalah rumus OIF sendiri. Total standar deviasi Total standar deviasi diperoleh dari 9 ditambah 11 ditambah 7 sehingga hasilnya sama dengan 27. Nilai OIF sedangkan total korelasi mutlak diperoleh dari 0,85 ditambah 0,25 ditambah 0,35 sehingga hasilnya 1,45. Nilai OIF diperoleh dengan membagi 27 dibagi 1,45 sehingga menghasilkan nilai sekitar 18,62. Jadi nilai OIF untuk kombinasi band 1, 2, dan 3 adalah 18,62. Oke, lanjut untuk jawaban 3B. Jelaskan apakah kombinasi band tersebut baik atau tidak. Nah, kombinasi band ini nilainya kurang optimal atau bisa dibilang kurang baik. Alasannya, meskipun nilai korelasi yang rendah pada pasangan band 1,3 dan 2,3 nilai korelasi antara band 1 dan band 2 sangat tinggi. R12 sama dengan 0,85. Korelasi yang tinggi mendekati 1 menunjukkan adanya redundansi informasi yang besar antara kedua band tersebut. Kombinasi warna komposit yang ideal membutuhkan nilai OIF yang tinggi yang dihasilkan dari standar deviasi tinggi, informasi kaya, dan korelasi antar band yang rendah, atau bisa dibilang duplikasi informasi minimal. Oke, lanjut kita jawab yang 3C. Dampak jika salah satu korelasi meningkat menjadi 0,95 terhadap kualitas komposit. Jika salah satu nilai korelasi meningkat menjadi 0,95, misalnya R23 atau R13 naik, maka nilai penyebut pada rumus OIF akan semakin besar. Dampaknya 1. Nilai OIF menurun, nilai indeks OIF secara keseluruhan akan mengecil. Yang kedua, kualitas visual menurun. Penurunan OIF menunjukkan kualitas kombinasi band menjadi lebih rendah. Dari sisi visualnya, citra komposit akan terlihat lebih monoton karena informasi antar band semakin mirip sehingga kontras antar objek berkurang. Oke, akan kita lanjut. Soal berikutnya nomor 4. Pada soal terakhir ini diberikan dua komposit citra Landsat 8, yaitu komposit A, vegetasi tampak merah terang,
Kedua, komposit B, vegetasi tanpa hijau alami. Untuk soalnya, tentukan jenis komposit true false color. Yang B, jelaskan kombinasi band yang mungkin digunakan. C, jelaskan kapan masing-masing komposit lebih tepat digunakan. Oke, mari kita jawab. Yang 4A, menentukan jenis komposit true false color. Nah, ini seperti berikut jawabannya. Nah, komposit A termasuk false color komposit atau warna semu. Vegetasi tampak merah terang karena kanal inframerah dekat atau near infrared ditempatkan pada kanal merah. Sedangkan komposit B termasuk true color komposit atau warna alami karena menampilkan objek hampir sama seperti yang dilihat mata kita atau mata manusia. Oke, kemudian jawaban berikutnya yang soal 4B. Untuk komposit A digunakan kombinasi band 5, 4, dan 3. Band 5 atau near ditempatkan pada kanal merah sehingga vegetasi sehat tampak merah dan terang. Sedangkan komposit B menggunakan kombinasi band 4, 3, dan 2 yang menghasilkan tampilan warna alami seperti kondisi sebenarnya yang di lapangan. Oke, kita akan jawab yang soal 4C. Kapan digunakan, penjelasan kapan masing-masing komposit lebih tepat digunakan. Nah, untuk komposit false color atau komposit A lebih cocok digunakan untuk analis vegetasi dan kehutanan, deteksi perubahan tutupan lahan, serta identifikasi batas air dan daratan. Hal ini karena band inframerah sangat sensitif terhadap kondisi vegetasi. Kemudian yang komposit true color atau komposit B lebih cocok untuk pemetaan dasar, contohnya visualisasi umum, interpretasi oleh pengguna non spesial, serta analis perairan dan kualitas lingkungan karena tampilannya lebih natural. Oke, terima kasih. Dari hasil pengerjaan soal dapat disimpulkan bahwa analisis histogram digunakan untuk memahami distribusi nilai piksel. Transformasi BIP ke BSI dilakukan dengan melampaukan data berdasarkan band. Kemudian OIF digunakan untuk memilih kombinasi band terbaik. Dan komposit Landscape 8 dipilih sesuai tujuan analisis yang ingin dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup.